Ada beberapa jenis kurma yang biasa kita temui di pasaran, yakni ajwa, majol, sukari, sagai, safawi, khalas dan rutop atau kurma muda. Biasanya kurma-kurma yang tiba di Indonesia ini berasal dari Madinah, Tunisia, Palestina hingga Mesir. Kurma dan Ramadan merupakan satu paket yang susah untuk dipisahkan. Hampir di setiap meja makan umat muslim selalu tersedia buah favorit Nabi ini. Lantas, apakah berusaha ataupun melakukan bisnis buah asal Timur Tengah ini semanis rasa buahnya? Kita tanyakan kepada para pelaku usahanya. Di Jakarta sendiri, kurma sangat bisa dijadikan sebuah usaha atau bisnis yang sangat menjanjikan. Seperti Abdul Jabar, salah satu seorang pengusaha kurma di bilangan Jakarta ini. Dirinya sendiri sudah berkecimpung di bisnis kurma selama 8 tahun. Di awal merintis, usaha Abdul tidak langsung sebesar sekarang. Pria asal Lampung ini memulai usaha kurma dengan menjadi seorang reseller, menjual kurma orang lain dengan mengambil untung tipis dari harga aslinya. Perlahan, Abdul pun mulai mempelajari seluk-beluk bisnis ini. Hingga akhirnya, ia mulai memahami pasar, target konsumen, hingga mengerti alur impor dari luar negeri. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, lulusan Libya ini pun memutuskan mendirikan perusahaannya sendiri. Perlahan tapi pasti, usaha kecil yang dimulainya mulai merangkak naik. Banyaknya kita ini ya sebenarnya masih kecil kalau dibanding yang lainnya, masih kecil dibanding yang lain. Ya alhamdulillah 50-an lah ya. Dari beberapa varietas ya tentunya ya. Berangkat dari seorang reseller, kini Abdul sudah bisa menjadi supplier kurma hingga ke Pulau Sumatera. Untuk menjalankan bisnisnya ini, Abdul mempekerjakan 7 orang karyawan. Berbicara soal omset, Abdul mengatakan memperoleh omset 500 juta rupiah per bulannya. Bisnis tidak melulu soal untung, ada kalanya buntung tak dapat dielakkan. Abdul berbagi cerita tentang berbagai kerugian yang pernah dialaminya, mulai dari ditipu reseller hingga ditipu importir luar negeri. Kita ada pesanan sekitar 16 kontainer lah kalau itu, dan 4 pengiriman pertama itu kualitasnya jelek. Padahal kita sudah deal di kualitas 1, di kualitas grade A. Begitu nyampe Indonesia, kualitasnya ternyata kualitas C. Kira-kira kerugian kita itu 1,5 juta SAR, tapi kurang lebih 5 eman lah. Ada lagi kisah pengusaha kurma lain yang memulai usahanya dari bawah. Amran Hamdani memulai langkahnya dijual beli kurma sejak masih berkuliah di Al-Azhar, Mesir. Awalnya, Amran hanya menjual jasa menjadi seorang penerjemah sekaligus perantara importir Indonesia dengan pabrik kurma yang ada di Mesir. Jasa Amran banyak digunakan importir Indonesia dari satu importir ke importir lain, sampai dirinya menjadi seorang quality control kurma Mesir untuk Indonesia. Amran juga sempat mendirikan pabrik kurma sendiri di Mesir bersama para kolega. Namun, sulitnya mengelola pabrik di luar negeri membuat Amran dan kolega menjual pabrik tersebut pada 2019. Disitulah titik Amran menjalankan usaha kurma sendiri dengan menjadi reseller untuk mengumpulkan modal. Setahun berselang, Amran mulai mencoba mengimpor sendiri 2 kontainer kurma. Pada 2021, Amran sudah berani mengimpor 8 kontainer kurma. Nah, ketika kita kirim 10 kontainer sekaligus, ternyata di Indonesia ketika kontainer itu sampai dan kita buka, itu ternyata di luar ekspektasi kita. Yang ketika dibuka, barangnya hancur, barangnya banyak semua, ada serangganya, ada belatungnya, segala macam, udah nggak layak konsumsi. Hingga kini, Amran sudah menjadi supplier kurma hampir di seluruh kota di Indonesia. Yang terjauh, Arman menjadi supplier untuk beberapa penjual di Kalimantan, Sumatera, dan Aceh. Di momen-momen Ramadan, usaha Amran mampu menghasilkan omset hingga 8 miliar rupiah. Ada beberapa tips memilih kurma. Yang pertama, pastikan masa kadaluarsa kurma. Pilihlah kurma yang cenderung lembek dan tidak terlalu keras.
Hindari kurma yang memiliki bau, lalu pastikan kurma berwarna cerah dan kulitnya tidak terkelupas. Sebagai masukan bagi orang-orang yang ingin menjalankan bisnis kurma, baik Amran maupun Abdul menyarankan agar para penjual dan calon penjual memanfaatkan teknologi. Jaringan relasi serta media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan bisnis ini. Dan yang paling utama, jangan menunda niat untuk memulai menjalankan bisnis. Suci Bancin, Nabil Haris, Jakarta.